Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama tentu datang dari petarung favorit mayoritas fans UFC di Indonesia, yaitu Islam Makhachev. Sang juara kelas welter ini ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapannya tentang usaha Ian Garry yang datang ke Georgia untuk mempersiapkan diri melawan Gulat Makhachev. Mereka bertanya apakah kira-kira usaha Ian Garry tersebut adalah langkah terbaik yang bisa ia lakukan? Well, dengan santai, Makhachev kembali mengulang pernyataan yang sama seperti saat ditanya tentang pelatihan JDM bersama Greg Jones. Bagi Makhachev, level grappling seorang fighter tidak akan mengalami banyak perkembangan hanya dari menjalani training camp 2 hingga 3 bulan. Fighter tersebut harus melatihnya sepanjang waktu, bahkan kalau bisa sedini mungkin, agar skillnya benar-benar terasah sampai ke muscle memory. Berlatih 2-3 bulan saja tidak akan membawa banyak perubahan. Makhachev tidak mengatakan bahwa berlatih di Georgia maupun di bawah bimbingan Greg Jones adalah hal yang buruk, tapi jika berlatihnya hanya instan, maka akan sangat sulit menghadapi fighter yang sudah bergulat sejak kecil seperti dirinya. Well, meskipun Ian Garry tidak dikenal sebagai pegulat hebat, tapi sejauh ini ia mampu menggunakan skillnya dengan baik, yang bahkan hampir mampu mengunci seorang Shavkat Rakhmonov. Ian Garry juga seorang pengguna judo dan juga memiliki sabuk coklat dalam BJJ. Karena itu, meskipun Ian Garry hanya seorang striker, tapi jika bertemu striker yang lebih hebat dari dirinya, maka ia akan menggunakan ground game untuk memenangkan poin, seperti yang ia lakukan saat mengalahkan Carlos Prates. Ну, я уже как-то говорил, что это является ошибкой для бойцов ездить на какие-то сборы за 2-3 месяца до боя, чтобы потянуть борьбу. Это, наоборот, играет злую такую ошибку, потому что человек едет на 2-3 месяца куда-то подготовиться и начинает верить в свою борьбу, и вот это потом не срабатывает. За 2-3 месяца невозможно научиться бороться, это то, что ты должен делать с самого детства, многие. Karena itu, ia sangat menyadari bahwa dalam hal grappling, ia bukan tandingan Makhachev, dan dengan berlatih ke Georgia, ia berharap bisa menemukan celah untuk setidaknya bertahan selama mungkin dari gulat Makhachev. Makhachev pun ditanya oleh wartawan, jika benar bahwa lawan selanjutnya adalah Ian Garry, apakah Ian Garry akan lebih merepotkan dari Jack Della Maddalena bagi Makhachev? Well, karena Makhachev sama sekali tidak takut dengan skill grappling Ian Garry, maka Makhachev hanya menilai mereka dari sisi strikingnya. Dan menurut Makhachev, JDM memiliki skill striking yang lebih tinggi. Well, tentu saja saya sangat setuju dengan ini, karena memang skill boxing JDM sangat cantik dan memiliki banyak kombinasi. Namun yang tidak bisa diremehkan adalah fakta bahwa Ian Garry memiliki fight IQ yang tinggi. Ya, meskipun untuk fight IQ, Makhachev sepertinya jauh lebih tinggi. Akan menarik nanti untuk menyaksikan bagaimana Makhachev bertarung dengan Ian Garry. Невозможно научиться бороться, это то, что ты должен делать с самого детства, многие годы. Если сравнивать Маддалену и Гарри именно по уровню ММА, кого бы ты поставил выше все-таки? Ну, они оба ударника, я поставил бы Маддалену выше. Berita selanjutnya masih datang dari Islam Makhachev, di mana ia merasa gerah dengan anggapan banyak fans saat ia memilih Kamaru Usman sebagai calon lawannya. Ia dituduh memilih lawan yang muda. Menurut Makhachev, itu tidak benar karena itu adalah bentuk disrespect pada Kamaru. Justru Makhachev memilih Kamaru karena menurut keyakinannya, Kamaru adalah lawan tersulit. Jika dibandingkan dengan top contender lainnya seperti Ian Garry, Michael Morales, maupun Carlos Prates, Makhachev yakin Kamaru bisa melibas semua nama tersebut. Makhachev mengingatkan bahwa Kamaru sudah mengalahkan Buckley, di mana saat itu Buckley datang sebagai pendatang kelas welter yang tangguh. Tapi ketika Kamaru mengalahkannya, fans langsung lupa bahwa Buckley bukanlah fighter enteng. Tapi sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman di sini. Saya rasa tidak ada satupun fans MMA
yang meremehkan skill bertarung Kamaru sebagai seorang legend. Mayoritas fans MMA hanya meragukan kondisi Kamaru, di mana sekarang ini usianya sudah 38 tahun dan di bulan Mei nanti usianya akan menginjak 39 tahun. Itu tentu adalah usia uzur bagi petarung kelas welter, ditambah dengan kondisi lututnya yang semakin parah karena menurut Joe Rogan, Kamaru harus turun tangga dengan cara mundur karena lututnya tidak mampu untuk itu. Karena itu, kebanyakan fans MMA menginginkan nama baru untuk melawan Makhachev, agar Makhachev tidak dituduh hanya berani melawan fighter tua saja. Walaupun sebenarnya secara skill set, saya setuju dengan Makhachev bahwa Kamaru masih mampu mengalahkan Ian Garry, Carlos Prates, maupun Michael Morales. Я уже говорил, если так брать Камару Усман. Я не знаю, я говорю Камару Усман, я где-то читал, что я выбираю, говорят, что я выбираю легкого соперника. Я уверен, что если из них, этих четверых брать, что Камару Усман выиграет у всех у них, потому что недавно Баркли говорили, если я не ошибаюсь, Бакли, новая звезда 77 спустился, победная серия хорошая, Камару его просто не почувствовал и уже Sebenarnya, Makhachev juga mengerti alasan publik MMA lebih memilih nama Michael Morales sebagai lawan selanjutnya. Hal itu karena Morales adalah fighter undefeated dan publik MMA suka melihat kejatuhan fighter yang tak terkalahkan. Jadi, ketika laga Makhachev versus Morales terjadi, maka akan ada win streak yang akan putus, yaitu entah rekor 18-0 Morales yang putus, atau win streak 16 kali UFC Makhachev yang terhenti. Jika melawan Kamaru, meskipun Kamaru lebih tangguh, tapi tidak ada gengsi atau rekor berarti yang dipertaruhkan. Well, ini sangat make sense karena memang publik MMA suka dengan keberlanjutan rekor dan terputusnya rekor, hingga tidak boleh ada yang banyak memiliki rekor sempurna. Karena itu, laga Ilia Topuria versus Islam Makhachev sangat ditunggu-tunggu karena selain skill set mereka yang hebat, mereka juga membawa win streak yang akan dipertahankan dan dipertaruhkan. Люди там в комментариях прежде всего пишут, что хотели бы увидеть там твой бой против Моралеса. У тебя есть вообще объяснение, почему так? Казалось бы, даже для аудитории. Потому что не побежден. Все хотят увидеть, когда человек проиграет. Может быть, даже в моем случае также люди хотят некоторые увидеть, что когда человек постоянно выиграет, людям всегда надоедает. И также Моралес давно не проигрывал, у меня большая победная серия. Наверное. Berita selanjutnya adalah kabar untuk event UFC 327 di bulan April Miami, di mana salah satu pertarungan yang akan dibawa di event tersebut adalah perebutan sabuk kelas terbang antara sang juara UFC pertama asal Myanmar sekaligus ASEAN, yaitu Joshua Fan, melawan fighter Jepang dengan suara khas animenya, yaitu Tatsuro Taira. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Joshua Fan apakah gelar yang ia sandang benar-benar legit atau murni hanya keberuntungan semata. Tatsuro Taira tampil sangat bagus saat mengalahkan Brandon Moreno dengan gulat dan ground and pound-nya. Belum jelas apakah laga ini akan menjadi main event atau tidak. Tapi kabarnya yang akan menjadi main event adalah perebutan sabuk kelas berat ringan antara Jiri Prochazka versus Carlos Ulberg. Karena sang juara yaitu Alex Poatan Pereira memutuskan untuk naik ke kelas berat. Well, berita ini akan kita bahas di berita selanjutnya, ya karena saya harus menghemat energi di bulan puasa ini. Jadi bagaimana menurut kalian?